Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian lanjutan yaitu fikih jenazah buah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan semoga apa yang kita pelajari ini bagian dari amal jariah beliau insyaallah ta'ala dan juga koreksi terhadap kesalahan kita dalam menangani jenazah. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita yaitu bab ketiga yang dilakukan hadirin atau pelayat setelah seorang meninggal atau menjadi jenazah. Poin yang ke-17 ya. Kewajiban setiap muslim pada saat menyaksikan seorang atau kerabat yang meninggal dunia. Pada waktu seorang telah meninggal dunia, orang-orang yang ditinggalkan berkewajiban untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memejamkan kedua matanya. Sebab seorang yang meninggal itu biasanya matanya mengikuti arah ruh itu ditarik ke arah mana. Dan biasanya ada yang ke atas, pinggir itu. Biasanya mata itu akan mengikutinya. Nah, kalau kita dapatkan kerabat kita yang meninggal atau saudara muslim kita meninggal dalam keadaan mata terbelalak, maka dianjurkan kita untuk memejamkannya. Yang kedua, mendoakannya. Artinya mendoakan kebaikan pada orang tersebut. Sebab ada malaikat yang mengamini setiap ucapan yang diucapkan oleh para pelayat pada saat itu. Makanya kita tidak mendoakan pada jenazah atau seorang yang meninggal itu kecuali kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah bahwa beliau pernah berkata, dakhala Rasulullah sallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallam melayat jenazah Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruh. Saat itu matanya terbuka. Fa'aghmadahu. Maka beliau pejamkan matanya. Summa qala inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya manakala ruh dicabut, maka ia akan diikuti oleh tatapan mata. Fadajja nasun min ahli. Lalu kemudian beliau bersabda, janganlah kalian berdoa. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Fa innal malaikata yu'minun. Kemudian ada sejumlah orang dari anggota keluarganya itu
bising atau ribut. Fadajjan nas min ahli. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kemudian beliau berkata, janganlah kalian berdoa untuk diri sendiri kecuali dengan yang baik-baik saja. Karena kata beliau, fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengamini atas apa yang kalian ucapkan. Lalu kemudian beliau berdoa, Allahumma ufir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal mahdiyyin wakhluf fi aqibihi minal ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepada Abu Salamah. Angkatlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan gantikanlah dia di lingkungan keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami dan kepadanya. Wahai Rabb sekalian alam, lapangkanlah kuburannya serta terangilah dia di dalam kuburnya. Ini hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap ketika melihat saudara kita yang sudah meninggal, matanya terbuka maka dipejamkan. Dan kemudian tidak mendoakan kepada saudara kita itu kecuali kebaikan. Nah, inilah pentingnya kenapa di saat ada kematian itu kan tidak boleh diumumkan di mek-mek di masjid itu. Salah satu hikmahnya diantaranya di samping kita menghindari penyerupaan dengan tradisi jahiliyah di mana ketika ada yang meninggal, ada seorang yang tugas untuk menyampaikan di lorong-lorong itu sambil teriak bahwa sepulan meninggal. Nah, kata Syalbani rahimahullah ta'ala, kalau seperti itu jadi larang, apalagi yang menggunakan tua. Dan salah satu hikmahnya yang lain adalah agar tidak datang yang melayat itu kecuali orang-orang baik itu. Sebab bayangkan kalau misalkan yang datang itu orang yang ada permusuhan dengan dia. Pasti akan mengungkit keburukan-keburukan atau permusuhan di antaranya. Sehingga kemudian malaikat mengamini. Karena malaikat akan mengalami setiap apa yang diucapkan. Kalau misalkan yang orang soleh, alhamdulillah. Andai kata yang meninggal itu orang soleh, orang merasa kehilangan. Pasti yang diucapkan adalah yang baik-baik, ya apa tidak? Bayangkan kalau itu adalah orang yang dikenal di kampungnya itu, ya di samping dia sholat juga melakukan maksiat. Biasanya apa yang diucapkan? Akan diungkit keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Apalagi ada korban di situ misalkan yang datang. Tetapi kalau yang datang itu adalah orang-orang yang saleh, yang baik, apapun kemudian mungkin maksiat yang pernah dilakukan akan dikasih udzur. Dia kita tahu orang ini Masya Allah dalam hidupnya banyak melakukan maksiat. Tapi mungkin itu karena terpaksa. Ya kan, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Malaikat aminin itu. Allah bisa ampuni dosanya kan. Inilah pentingnya kita melakukan amal soleh selama hidup dan berteman dengan orang-orang baik agar di saat meninggal itu tidak datang ke kita kecuali teman-teman yang baik. Dan tidak mengucapkan pasca wafatnya kita kecuali perjalanan hidup yang baik dari yang telah kita lakukan itu. Mungkin ada maksiat yang pernah kita lakukan yang ketahui tapi dia minta ampunan kepada Allah untuk kita. Tapi kalau misalkan teman-teman yang tidak baik, tumben dia mati padahal kemarin baru nyolong ini sama saya. Amin kata malaikat.
Padahal kemarin dia berantem sama saya, dia habis minum sama saya, dia ngabis ini dan itu. Ya kan? Sehingga diamini oleh para malaikat itu. Dan kemudian doakan kebaikan untuk mereka ini yang meninggal itu. Ya kan? Sebagaimana yang Rasulullah anjurkan tadi itu, Allahumma firil li Abi Salamah atau li fulan ya, sebutkan namanya, warfa' darajatahu bil mahdiin wa khluf bi aqibihi minal ghabirin wa fir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ini doa yang disyariatkan. Boleh menggunakan doa-doa ini. Kalau tidak hafal, apakah boleh dengan doa-doa umum? Boleh saja. Apapun doa kebaikan yang dianjurkan, tetapi lebih afdal kalau kita menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menutupinya dengan kain hingga ke seluruh bagian tubuh. Yang demikian itu berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdin hibarah. Bahwasanya ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau ditutupi dengan kain hibarah, yaitu kain yang bergaris hitam. Ini biasanya bergaris hitam putih. Biasanya di kampung-kampung masih ada sampai sekarang, digunakan sebagai selimut tuh. Kayak selimut agak sedikit tebal, itu ada garis, ada yang biru biasanya, ada yang hitam. Coraknya itu. Bergaris panjang gitu. Mungkin segede ini garis ya kan. Mungkin pernah lihat antum. Hah? Apa? Selimut rumah sakit. Nah itu kain hibarah itu. Dan itu sebagai penutup untuk menyamarkan agar tidak terlihat kulit si mayit itu. Nanti ini juga digunakan bagian dari kain kapan. Kain dilapis kedua atau dilapis pertama. Ya kan, untuk menyamarkan, apalagi kalau kain kapan di kita umumnya kan tipis tuh. Artinya kalau kita hanya lipat sekali biasanya kulit itu masih terlihat. Ya kan? Oleh karenanya ya kalau tidak ada hibarahnya tadi, carilah kain yang memang agak sedikit tebal, kain putih agak tebal. Atau kemudian ya walaupun tidak ada, agak tipis, maka kemudian ya digulung gitu ya. Agak sedikit besar, ditambah kemudian dengan kain hibarah ini. Nanti pada pembahasan kapan insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi. Nah ini yang ditutupkan oleh para sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah pada saat itu dimandikan dengan pakaian yang beliau gunakan itu khusus ya. Karena pada saat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung apakah ingin diperlakukan memandikan Rasulullah SAW sebagaimana wafatnya para sahabat. Akhirnya kemudian mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada suara ya kan di pojok ruangan itu mengatakan bahwa dia dimandikan dengan pakaiannya tersebut itu. Namun beliau tetap ditutup seluruh tubuhnya itu, begitu meninggal ditutupi dengan kain. Sebagaimana umumnya di kita biasanya ada kain batik ya. Kalau di kita kain batik panjang gitu, itu tidak masalah. Seperti itu. Yang penting kain apapun yang bisa menutup seluruh tubuhnya. Ya afdal kalau ada tadi kain hibarah. Tapi umumnya kain hibarah di kita ini pendek. Paling 1,20 meter. Oh ya kan? Ya kalau antum punya pabrik buatlah itu. Insya Allah laris manis ini yang orang-orang Padang pintar dagang nih. Buat dari sekarang, ya kan? Insya Allah banyak sekali yang membutuhkan hal ini. Atau antum sediakan paket paket kain ya, kain kapan itu. Banyak yang berjual belikan itu. Ada yang beli diwakafkan, fadhal, tidak masalah. Kemudian yang keempat,
tidak perlu menutupi kepala dan wajah dengan kain jika meninggal dunia pada saat waktu berihram. Ini dikecualikan ya. Jadi orang yang wafat dalam keadaan haji atau umrah, khususnya di saat sedang berihram itu, dia meninggal, maka tidak boleh menutup kepalanya dan dia dikafani dengan kain ihram yang dikenakan itu. Dan nanti di akhir kata Rasulullah SAW, dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Syalbani mengatakan 3 hal di atas berlaku bagi orang yang meninggal dunia di luar ihram. Yang keempat ini ya kan, berlaku hanya bagi orang yang wafat ketika sedang ihram haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Nuaim al-Asbahan. Beliau mengatakan bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika seorang sedang wukuf di Arafah, id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu, dia terjatuh dari hewan kendaraannya sehingga lehernya patah itu. Au qala fa'aqasathu wa qala Nabi SAW iksiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayah fi thawbaihi wa la tuhannituhu wa fi riwayatin wa la tutayyibuhu wa la tukhammiruhu ra'sah wa la wajhah fa innahu yub'ats yawmal qiyamati mulabbiyah. Lalu orang ini wafat setelah jatuh dari sedang wukuf, jatuh dari kendaraannya, dari ontanya, lalu kemudian patah lehernya dan beliau meninggal karenanya. Lalu Nabi SAW bersabda, merintahkan kepada sahabat untuk memandikannya. Mandikanlah dia dengan air dan sidir. Tahu sidir? Bidara. Ya kan, bidara yang mirip yang di Mekah, saya pernah bawa, itu adalah yang disebut dengan bidara Cina. Ada bidara laut yang gede-gede daunnya, ada yang kecil berduri. Nah itu umum yang dijual itu mayoritas itu bidara Cina, walaupun ada juga bidara laut. Ya selama itu disebut dengan bidara, ya boleh digunakan. Ya kalau memang tidak ada sabun, tidak ada bidara, ya boleh menggunakan apa? Sabun dan sejenisnya itu. Dan kafanilah dia dengan 2 helai kain ihramnya itu. Wala tuhannitu, dan jangan kalian kasih wangian. Ya kan? Jangan dikasih wangian. Wala tuhammiru ra'sa, dan tidak pula menutup, jangan tutup kepalanya oleh kalian itu. Wala wajah, tidak pula wajahnya. Karena dia kelak akan dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan bertalbiyah. Sebetulnya tidak ada yang lebih afdal bagi mayit daripada sidir ya. Walaupun ada penggantinya seperti sabun dan sejenisnya. Karena sidir ini bukan hanya membersihkan kotoran badan, tetapi juga bisa menghilangkan pengaruh sihir atau jin yang ada padanya. Apalagi misalkan ada orang yang hidupnya kita tahu mungkin diganggu oleh jin, ditanam oleh kakek atau ibunya atau neneknya gitu ya. Saat dia masih hidup, ya biasanya ada pengaruh itu. Nah sidir ini bisa menghilangkan pengaruh apa? Pengaruh jin itu. Di samping memang secara syarak dia sesuai dengan syarat. Dan sidir sendiri itu obat. Kata Profesor Dr. Wade Metropi rahimahullah ta'ala, ya bisa menghilangkan ketombe, menghilangkan penyakit mah dan seterusnya. Karena memang daun sidir, daun apa namanya, dia obat. Termasuk lebah yang mengambil madunya dari apa namanya bunga-bunga sidir itu mahal.
Ya, ada namanya madu sidir. Yang paling mahal itu yang jabali. Karena ada sidir juga yang di budidaya. Nah, ya kan? Madu itu kurang bagus. Yang bagus itu yang jabali, yang di bukit, yang masih original. Biasanya lebih mahal. Ya, dan itu sangat mahal sekali. Dan itu madu termahal. Ya kan? Kalau madu asli gampang ngetesnya. Kalau dibawa ke rumah istri marah-marah pasti asli. Kalau masih senyum itu berarti palsu tuh. Taib. Wallahu ta'ala alam. Terlanjut insyaallah nanti pada Isya. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, poin selanjutnya yang mesti dilakukan oleh para pelayat adalah yaitu membuka wajah jenazah dan mencium jasadnya serta menangisinya selama 3 hari. Ini perlu diperhatikan tentang tangisan ini. Beda dengan meratap. Jadi pada saat keluarga atau orang meninggal, diperbolehkan bagi kerabat atau orang yang ditinggalkan untuk membuka wajah jenazah dan menciumnya dan menangisinya selama 3 hari. Hal ini berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah menceritakan, lamma qutila abi ja'altu akshibu thawba an wajhi abki wa yanhauni wan nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Ketika ayahku terbunuh, kata beliau, pada perang Uhud ini, aku menyingkap kain penutup wajahnya sambil menangis. Orang-orang pun melarangku, tetapi Nabi SAW sendiri tidak melarangku. Ketika beliau melakukan itu membuka wajah, mencium dan menangis tadi. Fa'amara bihin Nabi SAW farafa'a faja'alat ammati Fatimah tabki. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تدله بأجنحتها حتى رفعتموه. Kemudian Nabi SAW menyuruh agar mengangkat penutup wajah itu. Maka bibiku Fatimah menangis. Nabi SAW pun bertanya, kamu menangis atau kamu tidak menangis? Sesungguhnya malaikat masih akan terus menaungi jasadnya dengan sayap-sayapnya, kata beliau, sehingga kalian mengangkatnya. Jadi tangisan semacam ini
ya dibolehkan selama bukan tangisan ratapan istilah kita yang menunjukkan bahwa yang melakukannya itu tidak terima akan kematian keluarganya tersebut. Tetapi kalau tangisan itu hanya tangisan sedih, ya kan? Tapi dia tetap menerima kepergian keluarganya, itu tidak mengapa. Sebab Rasulullah SAW juga pernah menangis. Ya kan, ketika putra beliau itu meninggal. Itu suatu hal yang wajar, manusiawi. Tetapi tidak boleh kayak meraung-raung gitu. Kenapa dia meninggal, kenapa enggak saya saja, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Itu enggak boleh. Ini termasuk niyahah kata dalam bahasa Arab. Sambil mukul-mukul wajah, jambak rambut, mukul-mukul dinding. Yang menunjukkan kalau dia tidak terima akan wafatnya keluarga itu. Tapi kalau menangis biasa wajar. Siapa enggak sedih kalau keluarganya tercinta itu meninggal? Padahal ini orang tua, anak, ya kan, pasangan. Padahal selama ini pasangannya baik. Mungkin dia akan gembira kalau pasangan itu sampai ini Masya Allah mendolimi dia, begitu meninggal, Alhamdulillah katanya. Ada enggak? Ada yang begitu itu. Hadis yang kedua, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nasai dan Baihaqi serta Imam Ahmad. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya suatu ketika dia pernah menuturkan, akbala Abu Bakrin radhiyallahu taala ala farasihi min maskanihi bis-sund hatta nazala fadakhala ala al-masjid. Wa Umar yukallimun nas falam yukallimun nas hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajja bi burdatihi barah. Fakashafa an wajhihi summa akabba alaihi faqabbalahu baina ainaihi. Summa baka faqala bi abi anta wa ummi ya nabiyallah. La yajma'ullahu 'alaika mautatain. Ammal mautatu allati 'alaika faqad mittaha. Atau dalam lain wa fi riwayat laqad mittal mautata allati la tamutu ba'daha. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah datang dengan menunggang kuda dari tempat tinggalnya yaitu di Sunha. Kemudian dia turun, lantas memasuki masjid. Saat itu Umar tengah berbicara dengan para sahabat. Abu Bakar tidak berbicara dengan siapapun hingga dia masuk menemui Aisyah putrinya radhiyallahu anha. Kemudian dia menuju jenazah Nabi SAW yang sudah ditutupi dengan kain hibarah tadi. Dia pun membuka penutup wajahnya, lalu membungkukkan badan serta mencium pada bagian di antara kedua mata. Di sini beliau ciumnya itu, di antara kedua mata. Apa, kening ya? Di kening kalau bahasa kita itu. Selanjutnya beliau menangis seraya berucap, ayah dan ibuku menjadi tebusan engkau ya Rasulullah. Allah tidak akan menimpakan dua kematian atasmu. Adapun kematian yang menimpa engkau sekarang ini kata beliau, sungguh engkau benar-benar telah mengalaminya. Dalam satu riwayat beliau berkata, sesungguhnya engkau telah mengalami kematian yang engkau tidak akan pernah mati lagi setelahnya. Karena kematian setelah kematian pasca kehidupan di dunia ini, ya kan? Ada kematian yang tidak akan pernah ada kematian, artinya akan hidup untuk selamanya. Dan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, walaupun tentu berbeda dengan kehidupan di dunia yang ada ini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu
Beliau membuka wajah Rasulullah SAW sambil kemudian mengecup bagian apa? Keningnya dan beliau menangis. Ini tangisan semacam ini tidak mengapa. Yang kita tahu bagaimana keimanan sahabat mulia Abu Bakar, enggak mungkin dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan bagi mantu beliau sekaligus nabinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Bahkan ya kasus sahabat mulia Rabi'ah bin Ka'ab ketika disuruh minta sesuatu, beliau tidak minta kecuali ingin bersama Rasulullah SAW di surga. Tidak minta apa-apa karena saking sayangnya mereka. Bahkan juga sahabat mulia Umar dan sahabat yang lain. Tidak ada satupun sahabat saat itu yang membenci Rasulullah SAW. Justru mereka khawatir takut tidak dipertemukan dengan Rasulullah kelak di surga itu. Itu yang mereka khawatirkan. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Madghun wa huwa mayyit fakashafa an wajhihi summa akabba alaihi faqabbalah wa baka hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu ala wajnatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Uthman bin Madghun yang saat itu sudah wafat. Beliau membuka penutup wajahnya, membungkuk dan menciumnya. Selanjutnya beliau pun menangis hingga aku melihat air mata menetes pada kedua pipinya. Jadi apa yang dilakukan sahabat mulia Abu Bakar, termasuk sahabat mulia Jabir bin Abdullah tadi terhadap ayahnya adalah merupakan contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini bagian dari ibadah ketika kita sedang melayat, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang harus kita siarkan dan kita praktekkan di tengah masyarakat agar hak-hak mayit itu terpenuhi dengan benar. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bercerita, dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu ala Abi Saif wa kana dhi'ran li Ibrahim. Fa akhadha Rasulullah sallallahu Ibrahim faqabbalahu wa shammah. Thumma dakhalna alayhi ba'da dhalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا wa inna bifiraqika ya Ibrahimu lamahzunun, kata Rasulullah SAW. Jadi kami bersama Rasulullah SAW menemui Abu Saif, kemudian suami wanita yang menyusui Ibrahim, ya kan? Rasulullah SAW pun kemudian mengambil Ibrahim lalu memeluk dan menciumnya, mengecup dan menyiumnya gitu. Kami juga menemui dia setelah itu yang waktu Ibrahim sedang menghembuskan napas terakhirnya, maka kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini merupakan rahmat. Ya kan? Selanjutnya Abdurrahman bin Auf melontarkan pertanyaan lain. Beliau bersabda, sungguhnya mata itu meneteskan air mata dan hati pun bersedih. Tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah, yaitu Rabb kami, sesungguhnya kami wahai Ibrahim benar-benar bersedih karena kepergianmu ini. Jadi artinya tangisan Rasulullah SAW, tangisan sahabat mulia Abu Bakar, tangisan sahabat mulia Jabir bin Abdullah dan yang lainnya itu karena kesedihan, bukan karena tidak terima akan kepergian orang-orang tercinta tadi.
Nah, yang dilarang itu adalah kalau menangis, meraung-raung, itu menunjukkan kalau dia nggak terima akan kepergian orang tersebut gitu. Ini hadis Muslim, juga riwayat Imam Al-Bukhari. Dan terakhir hadis yang kelima, dari sahabat mulia Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabi sallam amhala ala Ja'far thalathan ayyatiyahum summa atahum faqala la tabku ala akhi ba'dal yaum." Bahwasanya Nabi SAW menangguhkan dari menemui keluarga Ja'far selama 3 hari. Karena saat itu semua keluarganya sedang berduka, bersedih. Setelah itu beliau mendatangi mereka lalu berkata, "Janganlah kalian menangisi saudara kalian setelah hari ini." Makanya dalam mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, jadi takziah itu ya kan selama tiga hari. Dan kita menghibur mereka. Menghibur itu ya nggak mesti ke rumahnya. Ketemu misalkan di jalan kita hibur. Ketemu di pasar ya di pasar, ketemu di masjid ya di masjid. Kalau jaraknya jauh ya nggak perlu datang, mungkin telepon. Kalau sekarang lebih mudah, ya kan? Dan kita doakan keluarganya, kita hibur mereka yang ditinggalkan agar mereka bisa menerima dengan lapang dada kepergian keluarga tercintanya. Ya kan? Jadi Rasulullah SAW tidak langsung ke keluarga Ja'far ini selama tiga hari karena mereka sedang bersedih gitu. Ini artinya boleh juga kita kalau misalkan ada tetangga apalagi keluarga apalagi tetangga ya kan sedang bersedih, kita tidak mendatangi mereka sampai 3 hari kemudian baru kita datang. Jadi nggak mesti di hari itu gitu. Ya kan nggak mesti di hari di mana wafatnya orang itu. Dan umumnya kita biasanya sibuk kalau di hari pertama. Padahal boleh sampai hari ketiga, ya kan? Atau sampai kemudian kesedihan itu hilang dari keluarga duka tersebut gitu. Jadi itu tidak dibatasi dengan waktu. Kalau selama kesedihannya ada maka kita hibur mereka. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan juga ada lafaz lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang mesti dilakukan oleh seorang yang sedang melayat atau kerabatnya terhadap orang yang sudah meninggal. Itu membuka wajahnya, ya kan, kemudian membungkukkan, mengecup dan menciumnya. Kalau Rasulullah SAW tadi, kalau sahabat mulia Abu Bakar, Jabir, itu mengecup saja. Tapi kalau Rasulullah SAW pada Ibrahim, putra beliau mencium dan mengecupnya. Ya mencium dengan hidung, mengecup dengan bibir itu. Dan perlu digarisbawahi bahwa tangisan itu boleh selama kita tetap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kerabat kita itu. Tangisan itu hanya karena wujud kesedihan hati saja, bukan ketidakrelaan hati kita terhadap kepergian saudara tercinta kita. Wallahu taala alam. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada ya berarti ditutup. Fadhal. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar Ustaz, kita jika melayat orang meninggal Ustaz, apalagi keluarga Ustaz ya, itu kita tidak boleh menangis Ustaz, apalagi sampai air matanya itu katanya kena wajah si mayat, itu nanti akan menyebabkan si mayat ini dapat siksa di kubur Ustaz. Itu hukumnya gimana Ustaz? Syukur Ustaz. Ini yang kita sebutkan tadi,
yaitu meratap. Niyah namanya. Bedanya dengan kalau tangisan biasa, kita keluar air mata, walaupun menetes gitu gak ada masalah. Rasulullah menangis, sahabat mulia Abu Bakar menangis, ya kan, sahabat mulia Jabir menangis tadi. Ini artinya bahwa itu tidak mengapa menangis selama kemudian kita menerima kepergian itu. Ini hanya kesedihan hati saja. Yang dilarang yang kemudian masuk dalam kategori niyah itu, si pelakunya itu menangis, meraung-raung, biasanya disertai dengan ucapan-ucapan atau dia mukul-mukul dinding, jambak rambut, mukul-mukul pipi dan seterusnya kan. Atau kemudian anaknya meninggal, ada sesuatu yang belum dikasih sama dia, padahal saya belum kemarin minta ini, kenapa dia meninggal duluan sebelum saya kasih. Itu enggak boleh, itu namanya ya, ini yang dilarang dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Apakah ikatan kain kapan setelah diletakkan di kubur harus dilepas? Apa ada pengaruh jadi pocong kalau ikatannya tidak dibuka, tidak dilepas? Enggak perlu dilepas. Ya kan? Enggak perlu wajahnya dibuka, diciumkan ke dinding ke tanahnya, dibacain selawat, itu enggak ada kerjaan, dari mana itu? Nanti kita bahas pada waktunya. Ya kan? Dan gak ada istilah pocong. Saya ingin tahu siapa di antara antum yang pernah lihat pocong? Ya kan? Kalau di video sekarang kan banyak nakut-nakutin orang. Ini khurafat. Ya, kebatilan yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Ya kan? Bahkan banyak mitos-mitos ya, atau khurafat yang menyebar di masyarakat. Gak boleh misalkan dilangkahi oleh kucing, ya kan? Dari mana dia tahu itu? Nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Apakah sah jika kita sholat menggunakan parfum yang ada alkoholnya bagi wanita? Apakah istihadhah ada batas waktunya? Dua pertanyaan. Pernah saya tanyakan hal ini dulu di majelis fatwa di Masjidil Haram Makkah terkait dengan parfum yang ada alkoholnya. Beliau katakan bahwa parfum itu kan mengering kemudian. Secara hukum dia najis hukmi. Zatnya udah hilang gitu kata beliau. Lalu saya tanya bagaimana dengan sholat kita? Kata beliau tidak mengapa. Artinya sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Namun untuk kehati-hatian tetap jangan menggunakan yang ada alkoholnya. Wallahu ta'ala alam. Istihadhah itu enggak ada batasnya. Batasnya kalau dia berhenti. Karena istihadhah ini bisa penyakit atau karena itu gangguan setan kata Rasulullah. Raqdatus setan. Dulu pernah ada seorang wanita jamaah kita. Ya, kemudian kita tahu ini jadi tumbal suaminya. Tumbal kekayaan kalau bahasa kita itu. Dia mengalami pendarahan hebat, tapi sehat. Ya kan? Lebih dari 1 tahun. Keluar darah, sampai dokter bingung. Dikasih obat tidak berhenti juga. Ya kan? Ternyata memang kalau istilah tumbal kekayaan bukan sesajen lah gitu. Itu bagian dari ritual yang dilakukan oleh suaminya itu. Pernah kita datang ke rumah di lantai 3-nya, Masya Allah, memang ada ruangan khusus, ruangan bersemendinya itu. Ada kajian di rumah saat itu. Ini cerita tahun 2000, akhir 2008 seingat saya. Nah begitu masuk ke rumah, itu beliau takut
Jangankan dengan suami, hatta dengan 11 pembantunya itu. Pembantunya 11. Kemudian ada area khusus dekat pintu masuk rumahnya itu, kamarnya. Dia sadar kalau kenapa saya begini, tapi nggak bisa berbuat, kata dia. Dia sadar kalau ada kejanggalan dalam hidup itu selama 5 tahun. Semacam setengah disekap lah sama suaminya itu. Dengan cara itu. Dan dia kalau pergi keluar ngantar anaknya itu dikawal depan belakang oleh aparat. Ya kan? Oleh aparat. Dan kemudian suatu hari dia lari bersembunyilah dari kawalan itu dan ikut kawannya ngaji. Jadi pertama kali ngaji. Sampai pada akhirnya beliau ya qadarullah dengan izin Allah, ya kan, dia kesurupan di kajian itu dan diruqyah. Pada saat itu memang ada orangnya, dan setelah diruqyah itu kemudian alhamdulillah termasuk darahnya itu stop, normal kembali. Jadi kalau secara medis itu tidak masalah, namun tetap kemudian keluar darah gitu kan, ya pastikan ya ada gangguan jin itu. Tinggal diruqyah. Seperti itu. Banyak sahabat istri Nabi SAW juga ada salah seorang di antaranya yang juga mengalami istihadah dan tidak ada batasannya. Bedanya bagaimana cara menentukan istihadah dan tidaknya itu? Ada 3 cara. Yang pertama, bagi wanita yang punya siklus min teratur, maka itu yang menjadi acuan. Katakanlah misalnya 7 hari. Lepas dari 7 hari, berarti istihadah. Karena kata Ummu Atiyah, kami tidak menganggap darah yang keluar setelah suci itu sebagai haid, kata beliau. Yang kedua, wanita yang tidak punya siklus min teratur, namun dia bisa membedakan jenis darah haid dari yang lainnya. Maka ketika darah yang keluar itu bukan lagi darah haid, maka saat itu baru dihukumi darah apa? Istihadah, berlaku baginya wanita hukum istihadah. Kemudian yang ketiga, yang tidak punya siklus min teratur. Bisa jadi karena baru pertama kali haid tiba-tiba pendarahan secara kontinu gitu. Atau pernah punya siklus min teratur seperti tadi, ada gangguan jin atau kena sakit. Dalam hal ini, kalau yang tidak punya siklus min teratur, karena baru pertama kali dia tidak tahu, maka acuannya adalah keluarga terdekat. Ya, menstruasi, siklus menstruasi keluarga terdekatnya. Ibunya, saudari kandungnya, bibi dari ayahnya, bibi dari ibunya. Itu yang menjadi ukuran. Tapi kalau yang pernah menstruasi seperti tadi, kan sulit membedakan karena full time itu 1 tahun penuh dia keluar darah. Maka yang menjadi acuan adalah ketika sehatnya dulu. Pada saat normalnya berapa hari, katakanlah 6 hari, maka itulah kemudian dia dianggap itu haid, selebihnya itu adalah istihadah. Wallahu ta'ala alam. Mata pre ini. Taib. Wallahu ta'ala alam. Apaan mau nanya, apakah boleh sholat dengan memakai parfum yang mengandung alkohol? Tadi udah. Mungkin kalau mau dijawab pas lagi sholat pakai parfum ya nggak boleh, batal sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah sholat taubat tata caranya sama seperti sholat fardu biasa, seperti sholat sunnah? Sholat 2 rakaat. Sejatinya ini ada sebagian ulama menganggap sholat taubat itu adalah sholat
syukril wudu. Hadis riwayat Abu Daud misalnya, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban, summa yastaghfiru, summa yatatahhar, wa yusalli wa yastaghfirullah, ya illa ghufira lahu." Atau kama qala alaihi wasallam. Tidak seorang hamba pun yang melakukan dosa, lalu dia berwudu, kemudian dia salat, dan kemudian beristighfar, maka akan diampuni dosanya, karenanya. Ini sejatinya adalah sholat syukril wudu itu. Dan gak mesti di malam hari, kapanpun. Antum habis wudu langsung setelah merasa antum berdosa, ya kan, antum melakukan itu. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh dalam satu sholat membaca satu ayat tapi diulang-ulang? Ketika imam membaca ayat diulang-ulang. Ya ada sebagian sahabat ketika menghayati maknanya, ya kan, kadang menangis, berhenti dulu, dan kemudian dilanjutkan, diulang lagi. Ya itu tidak mengapa. Sepanjang itu tidak dibuat-buat. Karena ada calon mertua misalkan, di belakang, diulang-ulang, pura-pura nangis. Oh Masya Allah calon mantu saya orangnya soleh banget. Ya, padahal karena baru minang takut nggak diterima. Ya kan? Allah ta'ala alam. Jika salat kakinya tidak rapat ketika salat berjamaah, apakah boleh? Enggak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la tatrukul purujat lisyayatin. Jangan kalian meninggalkan celah yang kosong di antara kalian itu untuk setan. Karena ada setan sebesar hadap itu menyela di antara shop itu ketika ada celah. Makanya kenapa kita ketika ada shop kosong itu diperintahkan untuk menutupinya. Bahkan pahalanya besar. Man syadda burjatan bi shabbin raballahu biha darajah au banallahu lahu baitan bil jannah. Au kama qala Rasulullah. Barang siapa yang nutup shop yang kosong itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengannya derajatnya, dan kemudian Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Atau dalam hadis lain Rasulullah katakan, ma min khutwatin a'zamu ajran Allah min khutwatin ma syaha rajulun ila saffin fasaddaha. Atau kama qala Rasulullah. Jadi tidak ada langkah yang lebih agung, lebih besar dari langkah seorang menutup, dia berjalan menuju shop, menutup shop yang kosong tadi sampai dia menutupinya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'anu fin nasab wan nihayatu 'alal mayyit." An-niyahah. An-niyahatu 'alal mayyit. Lalu apa yang dimaksud dengan kufur dan at-ta'anu fin nasab ini, Ustaz? Syukran. Hadis riwayat Muslim, Ustaz. Taib, kufur di sini bukanlah kufur keluar dari bukan keluar dari Islam. Ya kan? Katakan kufur kecil itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam karena perbuatan adalah perbuatan yang dilarang. Makanya Rasulullah pada saat itu melarang mereka untuk melakukan itu. Ya kan? Wallahu ta'ala. Jadi niyah itu haram untuk dilakukan. Kecuali barangkali istihlal. Rasulullah udah larang, kan haram hukumnya. Lalu dia katakan, ya boleh lah, gak masalah ini. Ya kan?
Dan dengan istihlal itu bisa kufur, Allah Ta'ala. Sama dengan orang yang berzina, dengan zinahnya dia tidak kufur kan, dia dosa besar. Tapi kalau istihlal dia menggampangkan, siapa bilang zina itu haram misalkan. Dia menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah, bisa kufur karenanya. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Oke, saya kira cukup. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.